Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tayyib, kaifa halukunna akhwati fillah, la'allakum bi khair wal afiyah. Kita lanjut masuk materi baru, yaitu cara membaca alif lam ta'rif. Cara membaca alif lam ta'rif. Oke, kemarin kita sudah sampaikan cara membaca hamzah. Ada dua, yang pertama hamzatul wasl dan yang kedua adalah hamzatul qat'i. Kita punya alif lam di sini. Di cara membaca hamzatul wasl, di sana ada cara membaca hamzatul wasl. Ketika berada pada alif lam ta'rif, maka hamzah tidak dibaca. Nah, yang sekarang akan kita pelajari adalah cara membaca lam. Lam. Bagaimana cara membaca lam ini? Ya, kita punya alif, kemudian lam. Kemarin kita cara membaca alif di alif lam ta'rif ini kita sudah dengan menggunakan fathah. Nah, sekarang kita akan belajar membaca lamnya. Apakah lamnya terbaca atau tidak? Berdasarkan cara membacanya, alif lam ta'rif ini terbagi kepada dua. Yang pertama adalah bulan. Yang kedua kita punya matahari. Dalam bahasa Arab, bulan itu adalah qalmarun dan matahari adalah syamsun. Nah, maka alif lam ta'rif ini kita punya dua macam. Yang pertama alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ya, kita punya alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kita ibaratkan alif lam ta'rif ini adalah bintang. Masuk kepada bagian yang pertama adalah alif lam qamariyah. Alif lam ini adalah ibaratkan bintang. Sekarang ketika cahaya bintang bertemu dengan cahaya bulan, maka cahaya bintang akan tetap terlihat. Ya, kita ulang sekali lagi. Ketika cahaya bintang ini bertemu dengan cahaya bulan pada malam hari tentunya, maka bintang akan tetap terlihat. Maka cara membaca alif lam qamariyah, lamnya dibaca jelas, dan tandanya kita juga harus memperhatikan tanda yang ada pada mushaf Rosem Utsmani, karena yang kita pakai adalah mushaf Rosem Utsmani atau cetakan Timur Tengah. Dan tanda yang harus kita perhatikan adalah tanda sukun. Tanda sukun di atas lam. Akan ada tanda sukun di atas lam, menandakan bahwa kita harus membaca jelas huruf lam tersebut. Adapun huruf-huruf alif lam qamariyah sebagai berikut. Kita punya hamzah, kita punya ba, kemudian kita punya ghain, kemudian kita punya ha, kemudian jim, lalu ada kaf, ada waw, kemudian kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. 14 huruf yang ketika sebelumnya ada alif lam ta'rif, kemudian huruf-huruf qamariyah ini, maka lam akan selalu terbaca. Untuk contoh yang ada di buku Al-Ihsan, kita punya alif lam, kemudian kita coba ambil huruf ha, al-hakimina,
Ini kita akan ada temukan dia kepala sad ya, karena dia hamzatul wasal. Kemudian di sini sukun, lam sukun, al-hakimina. Kemudian ada, kita ambil qaf, kemudian sukun, al-qadaru, al-qadaru, al-hakimina, al-qadaru. Kita akan menemukan alif lam qamariyah ini banyak ketika menyebutkan nama surat. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Maidah. Kemudian Al-Qamar, Al-Qamaru, sama ya. Ini adalah alif lam qamariyah. Jika kita ibaratkan alif lam ini adalah bintang bertemu dengan huruf-huruf qamariyah, huruf-huruf bulan, maka cahaya bintang akan tetap terlihat dan kita akan membaca lam ini dengan harokat sukun. Contohnya al-hakimina, al-qadaru, al-fatihah, lam terbaca sukun, berharokat sukun dibaca mati. Al-maidatu, al-qamaru. Oke. Huruf-huruf qamariyah yang 14 ini akan mudah untuk dihafal ketika kita gabungkan. Di buku Al-Ihsan ada abri, hajjaka, wa khaf, aqimahu. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Artinya sendiri adalah sempurnakanlah hajimu dan takutilah apa yang akan membatalkannya. Seperti itu. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Dengan kita menyatukan huruf-huruf tersebut dalam satu kalimat akan mempermudah kita untuk menghafalnya. Adapun ketika kita tidak sulit untuk menghafalkan huruf-huruf tersebut, maka yang kita lakukan hanyalah fokus kepada harokat sukun yang ada pada lam. Kita fokus pada harokat yang ada di atas lam, yang itu menandakan bahwa alif lam tersebut adalah alif lam qamariyah, dan kita membaca alif lam tersebut dengan jelas. Harokatnya adalah sukun. Masuk ke bagian yang kedua adalah alif lam syamsiyah. Kita punya adalah matahari. Kita akan simbolkan lam ini sebagai bintang. Ketika cahaya bintang bertemu dengan cahaya matahari pada siang hari, maka cahaya bintang tidak akan terlihat, karena cahaya bintang lebih lemah daripada cahaya matahari. Dan ketika kita melihat pada siang hari, cahaya bintang tidak akan pernah terlihat gitu. Maka cara membaca alif lam syamsiyah ini adalah dengan tidak membacanya. Kita tidak akan pernah membaca lam ini pada alif lam syamsiyah. Adapun huruf-hurufnya adalah o, kemudian sa, sod, ro. Setelah ro ada ta, setelah ta ada bod, setelah itu za, kemudian nun, dal, kemudian sin, kemudian vo, zai, shin, dan lam. 14 huruf syamsiyah. Sama seperti huruf-huruf qamariyah. Ketika untuk mempermudah menghafal, ada sebuah syair yang terdapat huruf-huruf syamsiyah pada awal kalimatnya. Di buku Al-Ihsan ada tib,
thumma sil rahiman tafuz dif dzani'an Wa'atul yatama amwalahum wala tatabadjalul khabisa bit-thayyib da wala ta'kulu su'a amwalahum dhannin ila amwalikum innahu kana huban zur syarifan wala wa'atul lil karami. Nah, di buku Al-Ihsan itu kurang satu kalimat, itu lil karami. Kalau kita perhatikan di setiap awal kalimatnya itu adalah huruf-huruf qamariyah. Tib, to. Kemudian kita punya tib, di sini ada to. Thumma sa, sil, sad, rahiman, ro, tafuz, ta, dif, dad, za, ni'am, nun. Kemudian da, ada dal. Su'a, sin, dhannin, dha, zur, zai, shin, syarifan, shin, kemudian lil karam, lam. Untuk arti syair artinya sendiri, tib itu obatilah sikapmu, kemudian summa kemudian sil rahiman, bersilaturahmilah, tafuz dif dzani'an, maka kamu akan berbahagia karena banyak dari orang-orang selain kamu yang mendapatkan kebahagiaan berlimpah dengan cara itu. Kemudian da su'adhannin, tinggalkanlah prasangka buruk, berprasangka buruk, su'udhan, zur syarifan, dan kunjungilah orang-orang yang mulia, orang-orang yang saleh, lil karami, untuk mendapatkan kemuliaan. Ya. Ini syair Arab yang bisa kita ambil awal kalimatnya sebagai acuan dari huruf-huruf alif lam syamsiyah. Nah, untuk mempermudah menghafal apa aja sih huruf-huruf syamsiyah yang 14 itu. Seperti itu. Adapun tandanya. Nah, sama seperti alif lam qamariyah yang dia punya tanda dalam penulisan cetakan Timur Tengah, maka alif lam syamsiyah ini pun ada tandanya. Jika kita sulit untuk menghafalkan huruf-huruf ini, cara yang paling mudah adalah dengan melihat tanda tasydid. Tanda tasydid yang ada pada huruf-huruf syamsiyah ini. Untuk contoh, kita punya alif di sini punya kepala shad karena dia sebagai hamzatul wasal. Nah, kita punya ro. Kalau kita hafal hurufnya, ro termasuk huruf qamariyah. Tapi kita bisa mengetahui kalau itu alif lam syamsiyah dengan tanda tasydid yang ada di atas huruf ro, dan tidak ada tanda apapun di atas lam. Seperti yang kita temukan di alif lam qamariyah, tanda sukun yang berada di atas lam. Nah, ketika kita temukan tasydid di atas huruf yang berada setelah alif lam ta'rif ini, maka ini adalah alif lam syamsiyah. Lamnya apakah terbaca? Ar-Rahman. Kita baca Ar-Rahman langsung ke ra, atau Al-Rahman. Kita akan baca langsung ke huruf ra, Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu juga dengan Ar-Rahim. Akan ada tasydid di atas huruf ra. Huruf selain ra, as-sama, sama. Kenapa lam tidak terbaca? Itu disebabkan makharijul huruf yang berdekatan dengan huruf lam. Jadi karena makhrajnya berdekatan, maka lamnya tidak terbaca dan langsung dibaca kepada huruf setelah alif lam tersebut, huruf-huruf syamsiyah. Seperti itu. Untuk memperjelas, kita langsung ke mushaf cetakan Timur Tengah. Kita ada di surat Asy-Syams. Ya. Wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi wadduhaha. Di sini kita temukan ada alif
kemudian ada lam, kemudian ada huruf shin. Termasuk apakah huruf shin ini? Termasuk alif lam. Apakah alif lam yang ada di sini? Ya, kita temukan ada tanda tasydid di atas shin. Kemudian shin adalah huruf-huruf syamsiyah. Maka lam tidak akan terbaca. Wasyamsi. Di sini ada dua huruf yang kita tidak baca. Yang pertama hamzatul wasl, yang kedua ada lam ta'rif. Hamzatul wasl tidak terbaca. Ya, hamzatul wasl tidak terbaca karena dia berada di tengah, dan lam tidak terbaca karena dia termasuk alif tidak termasuk karena shin ini adalah huruf syamsiyah, maka lam tidak akan terbaca. Seperti itu. Wasyamsi wadduhaha. Dan kita fokus kepada tasydid yang berada di atas huruf yang setelah alif lam tersebut. Kemudian ayat selanjutnya ada wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wal qamari. Wal qamari. Alif lam di sini alif lam qamariyah. Kenapa? Karena qaf termasuk huruf qamariyah. Apakah ada tasydid di atasnya? Tidak. Tapi ada tanda sukun, harokat sukun di atas lam, menunjukkan alif lam ini adalah alif lam qamariyah. Nah, ketika kita bertemu dengan alif lam qamariyah, jelaskan lamnya. Perdengarkan lam sukunnya. Seperti itu. Wal qamari idza talaha. Kemudian ayat 3. Wan nahari idza jallaha. Ada nun setelah alif lam. Nunnya adalah termasuk huruf syamsiyah. Di atasnya ada tasydid, maka alif lam ini adalah alif lam syamsiyah. Ayat keempat. Wallaili idza yaghshaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Ya. Banyak dalam ayat Al-Quran ini alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Dan diharapkan untuk semuanya dapat mengerti dan faham ketika ada alif lam qamariyah, maka baca dengan jelas lamnya. Dan jika ada huruf-huruf syamsiyah, maka jangan dibaca lamnya tapi langsung masukkan atau idghamkan, masukkan ke dalam huruf setelahnya dengan tanda tasydid. Sampai sini bisa difahami? Tayyib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.